Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, ST Agus Jarmoko, yang selalu setia menemani kamu untuk selalu berbagi dan sharing seputar dunia pendidikan dan matematika. Berharap teman-teman selalu sehat ya, tetap bersemangat, dan terus berorientasi untuk jadi orang sukses. Episode kali ini kita akan membahas ketika adik-adik lulus SMP, adik-adik akan melanjutkan kemana nih? Mau melanjutkan ke SMA atau ke SMK? Baik. Mungkin video ini akan sangat bermanfaat bagi adik-adik SMP, terutama kelas 9 yang baru lulus. Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar bisa terus update konten-konten pendidikan dan matematika lainnya. Baik, sesuai janji saya akan segera bahas mengenai perbedaan antara SMA dan SMK. Dan kira-kira yang lebih cocok buat kamu yang mana nih? Kita akan bahas tuntas di episode kali ini. Baik, langsung kita bahas perbedaan yang pertama antara SMA dan SMK. SMA adalah jenjang pendidikan yang mempersiapkan siswanya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di SMA akan diperluas dan diperdalam pengetahuan kamu untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan di SMK, kamu akan lebih banyak dilatih keterampilan dan keahlian terapan sehingga mencetak lulusan yang benar-benar siap bekerja setelah lulus nanti. Nah, pasti kamu akan bertanya, Pak Agung, berarti saya masuk SMK nanti tidak bisa meneruskan kuliah dong? Nanti akan kita jawab ya. Tapi kita teruskan dulu nih, perbedaan yang kedua antara SMA dan SMK, yaitu terletak pada proporsi antara teori dan praktek. Kalau pendidikan di SMA, nanti kamu akan lebih banyak muatan teorinya. Jika ada praktek, hanya bersifat tambahan untuk mensupport teori-teori yang kamu pelajari. Sedangkan di SMK, kamu akan lebih banyak prakteknya. Teori dipelajari hanya sebagai pedoman atau dasar sebelum kamu melakukan praktek. Proporsi praktek di SMK akan sangat banyak. Hal ini tak lain hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian siswanya untuk mencetak lulusan yang siap kerja. Baik, kemudian kita teruskan perbedaan yang ketiga antara SMA dan SMK, yaitu terletak pada peminatan dan penjurusan. Untuk peminatan dan penjurusan sepertinya cukup banyak ya. Boleh nanti adik-adik download video ini jika memang perlu, karena saya sendiri juga nggak hafal karena jurusannya hampir 100 lebih. Untuk penjurusan di SMA sendiri dikategorikan menjadi 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Mungkin saat ini tidak semua sekolah di SMA ada jurusan bahasa ya, tapi beberapa SMA memang masih ada jurusan bahasa. Sedangkan di SMK memiliki lebih dari 100 jurusan. Wow, banyak sekali kan? Dan dari 100 jurusan ini akan dikelompokkan menjadi 9 bidang keahlian. Baik, kita akan paparkan 9 bidang keahlian di SMK ini dan jurusannya apa saja. Bidang ke-1 adalah bidang teknik dan rekayasa yang terdiri atas 13 jurusan, yaitu jurusan konstruksi dan properti, lalu geomatika dan geospasial. Kata-katanya cukup unik ya. Teknik dan ketenagalistrikan, teknik mesin, teknik pesawat udara, teknik grafika, teknik instrumentasi industri, teknik industri, teknik kimia, teknik tekstil, teknik otomotif, teknik perkapalan, dan teknik informatika. Kemudian bidang kedua adalah bidang energi dan pertambangan yang terdiri atas 3 jurusan, yaitu teknik perminyakan, teknik pertambangan, dan energi terbarukan. Dilanjut, bidang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini berkaitan dengan komputer ya, dan internet, yang terdiri atas 2 jurusan saja, yaitu teknik komputer dan informatika, dan jurusan yang kedua adalah teknik telekomunikasi. Bidang keempat adalah kesehatan dan pekerjaan sosial yang terdiri atas 5 jurusan, yaitu keperawatan, kesehatan gigi, teknologi laboratorium medik, farmasi, dan pekerjaan sosial. Lanjut,
bidang kelima adalah agribisnis dan agroteknologi yang terdiri atas 6 jurusan, yaitu agribisnis tanaman, agribisnis ternak, kesehatan hewan, agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, dan kehutanan. Lanjut, bidang keenam adalah kemaritiman yang terdiri atas 4 jurusan, yaitu pelayaran kapal penangkap ikan, pelayaran kapal niaga, perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Baik, kita lanjutkan ke bidang ke-7 ya. Memang jurusan di SMK ini beserta bidang keahliannya cukup banyak. Bidang ke-7 ini mungkin sudah cukup dikenal, yaitu bidang bisnis dan manajemen yang terdiri atas 3 jurusan, yaitu bisnis pemasaran, manajemen perkantoran, dan jurusan yang ketiga adalah akuntansi atau keuangan. Lanjut, bidang ke-8 adalah pariwisata yang terdiri atas 4 jurusan, yaitu perhotelan dan jasa pariwisata, kuliner atau tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. Oke, yang terakhir adalah bidang ke-9 adalah seni dan industri kreatif yang terdiri atas 8 jurusan, yaitu seni rupa, desain dan produk kreatif kriya, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni broadcasting dan film. Ya, ini yang terakhir ini saya juga suka ya, broadcasting dan film. Baik, dilanjut perbedaan yang keempat antara SMA dan SMK, yaitu terletak pada ilmu yang dipelajari. Jika di SMA, ilmu yang dipelajari cenderung bersifat umum atau tidak spesifik. Jika kamu ambil jurusan IPA, yang dipelajari adalah fisika, kimia, biologi, matematika peminatan, matematika dasar, dan lain-lain. Jika kamu ambil jurusan IPS, yang dipelajari adalah sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, akuntansi, IPS, dan lain-lain. Atau jika kamu ambil jurusan bahasa, yang dipelajari adalah antropologi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa asing lainnya. Tapi jika di SMK, ilmu yang dipelajari cenderung lebih spesifik, yang sesuai dengan bidang dan keahlian yang ingin kamu tekuni. Misal kamu ambil jurusan farmasi, berarti yang dipelajari ya masalah seputar medicine atau obat-obatan ya. Atau jika kamu suka traveling dan berwisata, kamu ambil jurusan pariwisata, berarti yang dipelajari ya seputar dunia pariwisata. Jadi jika kamu sudah tahu bakat dan minat kamu sejak dini, tidak ada salahnya kamu ambil sekolah di SMK atau sekolah menengah kejuruan. Baik, perbedaan yang kelima antara SMA dan SMK yaitu tentang kesempatan melanjutkan ke pendidikan ke bangku kuliah. Sudah saya sampaikan ya di awal video ini bahwa di SMA memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan berbagai pendidikan tinggi lainnya. Sementara bagi anak SMK, walaupun dipersiapkan sebagai lulusan yang siap kerja, namun juga bisa melanjutkan kuliah setelah lulus. Tapi dengan catatan, memang ada beberapa jurusan yang memang diharuskan hanya dari lulusan SMA. Misalnya saja Fakultas Kedokteran, memang hanya menerima lulusan dari SMA, itu pun hanya jurusan IPA. It's okay, bagi siswa-siswi SMK, saya ulangi sekali lagi, bisa banget ya kalian meneruskan pendidikan di bangku kuliah. Jadi jangan khawatir. Baik, setelah kita bahas 5 perbedaan antara pendidikan SMA dan SMK, lalu gimana nih dengan adik-adik sekalian? Baik, mungkin ini sebagai gambaran atau masukan saja dari kami bahwa pendidikan SMA itu sangat cocok buat kamu yang masih ragu dengan bidang ilmu yang akan kamu tekuni, atau mungkin barangkali masih punya beberapa peminatan yang lain. Dan yang pasti sih kamu masih ada rencana untuk melanjutkan ke bangku kuliah.
Sedangkan pendidikan di SMK akan lebih cocok untuk kamu yang ingin segera bekerja atau terjun di dunia kerja, baik sebagai karyawan atau pengusaha. Dan yang pasti kamu sudah yakin dengan minat kamu, dan tentu saja jurusan yang kamu minati ada di SMK. Sekolah SMK juga sangat cocok untuk kamu yang mau lanjut kuliah di jurusan yang sejalan dengan jurusan SMK. Misalnya, kamu nanti ingin kuliah di jurusan teknik mesin, maka sekarang kamu bisa sekolah dulu di SMK di jurusan teknik mesin juga. Baik, saya kira cukup jelas ya penjelasan saya. Gimana nih adik-adik? Sampai di sini sudah ada gambaran atau belum mau masuk SMA atau SMK? Atau malah masih banyak pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya adik-adik masih ada yang bingung, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Pasti kita akan jawab dan bantu. Oh ya, ingetin sekali lagi ya, sebelum saya akhiri video ini, agar kamu bisa terus mengikuti konten-konten edukasi dan matematika yang lain, silahkan subscribe channel ST Agung Sujatmoko. Dan sampai jumpa lagi di video edukasi dan matematika yang lainnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.